Welcome back di channel Audio Center bersama gue Ronald. Hari ini kita konten kirim barang lagi ya. Ini konten yang ditunggu-tunggu oleh viewers ya biasanya ya. Hari ini kita berada di daerah BSD ya. Komplek Navapak. Yuk kita lihat aja yuk barangnya apa aja. Yuk. Ini barang-barang yang ada di sebelah kiri saya nih. Atau di kanan ya. Di kanan kamera. Di kanan kalian nih. Kita bisa lihat ya dari paling bawah ini ada Macintosh MC303. Terus BIK BDAX 33, BW CCM 382, sama ada Cardes kabel ya. Ada 3 piece nih buat konektor ke powernya ya. Nah ini di sebelah kanan ini ada Macintosh MC462, habis itu BIK BDAX 31 sama Jamo ceiling ya, ceiling speaker ya. Tipenya 8.5 CS. Nah ini maksudnya apa nih? Jadi ini adalah yang sebelah kanan saya atau di kiri kamera. Ini adalah barang-barang yang kita udah pinjemin di rumah customer ini ya. Soalnya ada waktu pemasangan sistem di rumah ini. Jadi barang-barangnya ini tuh inden. Jadi tuh singkat cerita ini barang-barang sudah masuk semua. Jadi kita tuh hari ini tuh kita tukerin barangnya ya. Barang-barang yang kita pinjemin. Habis itu kita tuker, kita masukin lagi, kita bawa pulang, dan kita tukerin dengan barang-barang yang sebenarnya yang mau pakai sebenarnya di sistem ini. Kira-kira sistemnya apa coba? Ini power 3 channel ya. Kira-kira apa coba? Ayo sistemnya. Bagi yang udah nebak-nebak pasti udah tahu ya, sistem yang hari ini kita mau lihat nih di dalam sistemnya itu adalah sistem home theater. Jadi kita udah kelihatan ya, kalau power 3 channel tuh udah pasti sistem home theater ya, front center right. Yuk, untuk lengkapnya langsung aja kita bawa masuk dulu ya. Sekalian kita lihat ya sistemnya apa aja ya. Yuk. Oke, kita udah sampai di ruangannya ya. Nah, ini kita bisa lihat ya sekilas ya ruangannya, sistemnya. Langkah pertama yang kita mau ganti adalah ceiling. Jadi ini ceiling speaker, kemarin itu kita pinjemin dulu, Jamo. Nah, sekarang yang ceiling BW-nya udah datang barangnya, langsung kita gantiin dulu ceilingnya yang Jamo ke BW. Mungkin selanjutnya akan ditukar yang ini ya, Macintosh ya. Tadinya pakai yang 2 channel, jadi yang 3 channel. Kenapa 3 channel? Karena kita bisa lihat ya, karena klien kita ini pakai BW seri 8 untuk frontnya, dan senternya juga seri 8. Jadi kalau untuk yang seri yang 462, itu kan hanya 2 channel ya. Jadi untuk yang ini aja. Sedangkan yang center, itu hanya mengandalkan power dari AV receiver aja. Jadi kemarin saya ada suggest ke klien kita untuk sekalian ambil power yang 3 channel supaya senternya ini dapat power yang lebih bagus lagi, supaya menghasilkan suara yang lebih bagus lagi. Karena center penting ya di home theater ya. Di sisi sini karaoke ya. Untuk karaoke sistemnya itu simple aja. Pakai BIK BDAX 31, nanti kita ganti ke yang 33. Playernya pakai Nakamichi, mic-nya pakai Shure yang BLX 24 Beta 58, jadi satu receiver, satu mic, itu yang bagus. Terus untuk touchscreen-nya ada di sana. Ada di sana, ini touchscreen, jadi untuk kontrol nanti, jadi kabelnya udah disiapkan, jadi instalasinya ada di dinding, jadi ntar untuk pilih lagu semua nanti ada di sini ya.
untuk kontrol panel buat pilih lagu. Untuk penempatan surround dan surround back di sana, kita pakai Dali on wall, Oberon. Untuk ceilingnya tadi ya, yang ada yang ceiling yang bagian backnya juga ada pakai ceiling BW juga, CCM 382. Oke, tadi kita udah lihat ya, kita udah gantiin semua alat-alat yang tadi kita pinjemin, kita juga udah tarikin, udah kita bawa, udah kita packing. Tadi barang-barang barunya kita juga unpacking, udah terinstall semua nih sekarang nih. Jadi MC303 udah keinstall, ceiling juga udah keinstall, sama tadi karaoke amplifier udah keinstall. Oke, kita mau jelasin sistemnya sekarang ya, yang dipakai di ruangan ini. Sistemnya apa sih nih? Pertama, kita pakai yang utamanya dulu ya, kita pakai ini, Marantz Cinema 30 sebagai AV receiver-nya. Jadi AV receiver ini udah support 11.4 channel. Bisa processing sampai 13.4 channel. Jadi singkatnya aja ya, speknya ini udah spek seri tertingginya di Marantz Cinema 30, masih made in Jepang juga. Ini bagus ya, ini karena seri paling tinggi ya pasti paling bagus ya. Karena satu-satunya AV receiver yang pakai toroidal transformer nih, yang kelas Jepang kayak Denon seri tertingginya malah nggak pakai toroidal transformer. Jadi itu hasilnya tuh kalau kita pakai toroidal transformer mirip-mirip integrated amplifier ya. Jadi dia pakai yang bulat. Biasanya kalau AV receiver itu pakai yang IE transformer yang kotak. Jadi ini bagus banget untuk kualitas kalau kita pakai AV receiver, kalau pakai toroidal transformer. Terus, kenapa pakai si MC303 Macintosh? Jadi ini kita pre-out nih semuanya. Front dan centernya kita pre-out. Karena kita bisa lihat sendiri ya. Karena klien kita memakai BW seri 8. 803 D4. Centernya juga HTM81 D4. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan power bawaan dari Cinema 30 ya pasti kurang. Karena kita bisa tahu ya, AV receiver udah segede begini doang, tapi kalau kita bagi per channelnya, kita aktifin semua, hasilnya pasti per channel itu sedikit sekali. Jadi kita pre-out, masuk ke sini, si Macintosh, dari Macintosh ini kan 3 channel. Front, left, center, sama right. Jadi ini masing-masing nih ada binding postnya sendiri-sendiri 3 channel ini ya. Satu ke left, satu ke center, satu ke right. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ya konfigurasi sedikit ya dari Marantz-nya nih ya. Nah, ini menunya kita masuk ya, menu Marantz-nya. Kita masuk ke speaker, manual setup, terus speaker layout. Nah, kita pilih M assigning 11.1 channel. Terus, kita front-nya jangan lupa ya, di pre-out only. Pre-out, centernya juga kita pre-out only. Ini tujuannya apa? Supaya yang powernya ini kebaginya hanya ke surround back, dan height speaker. Yang height itu yang Dolby Atmos ya, yang front height, depan, yang front, sama yang belakang. Jadi subwoofer ini kita setup 1 karena pakainya 1 aja ya. Sebenarnya bisa 4. Nah, jadi kenapa kita matiin, kita setup jadi pre-out doang. Karena kalau kita setup ininya dinyalain speaker
pre-out seperti yang di bawah ini, jadi tuh kita akan mengeluarkan power yang sia-sia ke front dan center, yang sebenarnya kita nggak pakai. Jadi kalau receiver itu gitu ya, jadi kan powernya dia bagi per channel gitu. Kalau nggak salah kita speknya ini ya, itu 140 watt di 8 ohm kalau 2 channel. Itu kalau 2 channel ya, jadi kadang-kadang tuh kita lihat suatu spek di AV receiver, kita lihat, oh 140 watt per channel, dalam kurungnya ada tuh, di 8 ohm 2 channel driven. Jadi kalau kita bagi lagi, kita nyalain lagi 5 channel, itu kebagi lagi wattnya, jadi nggak sepenuhnya dapatnya 140 watt per channel. Jadi makanya kita ngirit ya, kita front center kita nggak mau nih karena sia-sia, karena kita udah pakai ini. Powernya kita pre-out. Jadi yang dari bawaan si Cinema 30 ini kita pakai di surround back, dan 4 head speaker gitu. Nah, klien kita juga memakai LG Ultra Short Throw ya. Ini projector nih yang di sini nih. Ya, bukan center speaker, sebenarnya di bawah. Ini sebenarnya projector ya. Jadi dari namanya Ultra Short Throw projector. Tipenya LG HU715. Jadi yang kita taruh di meja projectornya, tembaknya layar bisa sedekat ini, namanya makanya Ultra Short Throw. Ini layarnya juga kita pakai yang mereknya Screen Pro 120 inch, speknya yang UST ALR. Jadi ada speknya nih UST ALR. Jadi kalau spek UST ALR ini khusus layar UST. Jadi ini nggak boleh nih kebalik layarnya, karena efeknya akan berbeda kalau kita balik layarnya. Jadi ini tuh bahannya si layar ini, jadi untuk yang dari tembak ke bawah. Jadi makanya dia ada serat khusus yang terimanya tuh cahayanya yang dari bawah. Dari atas malah dia reject. Gitu ceritanya. Oke, sekarang lanjut di sisi karaoke ini ya. Jadi ini klien kita, satu sistem ini dipakai untuk home theater dan karaoke. Ini karaoke-nya di side sini. Karaoke-nya kita pakai playernya Nakamichi. Ini 2 piece pakai Shure yang BLX 24 Beta 58. Ini amplifiernya pakai BDAX 33. Nah, untuk karaoke sistemnya ini, klien kita mau buat terpisah bukan terpisah ya. Jadi, sebenarnya gabung dalam arti untuk musik karaoke yang keluar dari Nakamichi ini, atau source-nya, kita keluar dari Marantz. Jadi, suara musiknya keluar dari sistem home theater. Karena sistem home theater kan bisa lihat sendiri ya, speakernya memang udah bagus, ampli juga udah bagus. Jadi output musiknya keluar dari sistem home theater, dan ampli ini terkoneksi dengan speaker BIK yang di sini. Itu hanya untuk dikonekkan mikrofonnya saja. Jadi untuk nyanyi itu, untuk mikrofon keluarnya di speaker ini, sama musiknya keluar di sistem home theater. Mungkin banyak orang yang bilang ya, kenapa nggak keluar dari home theater ya? Soalnya banyak banget nih pertanyaan yang basic yang sebenarnya berkali-kali itu ditanyain orang, saya mau home theater tapi mau karaoke juga. Jadi speaker kayak gini nih, B&W ini nggak boleh ya untuk karaoke ya. Sayang banget speakernya untuk karaoke, karena ada risiko speakernya bisa rusak. Kalau kita mau akal-akalin sebenarnya bisa, cuman kita nggak ya. Kita nggak mau risiko, jadi kalau kita namanya karaoke itu, apalagi mic, itu rentan dengan, apalagi yang feedback begitu loh, apalagi mic jatuh atau kecolok apa, itu kan suka mengeluarkan suara-suara yang tidak terhandle ya. Frekuensinya bisa liar gitu loh. Sedangkan speaker ini belum siap menerima frekuensi yang liar gitu. Jadi ada kemungkinan speaker ini bisa rusak kalau terima frekuensi-frekuensi yang tidak terkontrol. Sedangkan kalau speaker ini memang udah ready, udah siap untuk ketemu yang begitu, jadi lebih aman speakernya. Makanya disarankan kalau punya ruangan karaoke atau ruangan home theater yang fungsinya untuk home theater dan karaoke ya, untuk mic-nya harus pakai speaker karaoke. Harus sistem yang berbeda dengan home theater. Untuk musik malah lebih bagus keluar dari sistem home theater. Apalagi home theater kita bisa lihat sendiri ya. Home theaternya bisa dibilang ini udah home theater high-end. Karena speaker, center, powernya juga udah pakai barang high-end. Gitu.
Nah, touchscreen untuk pilih lagu sebelah sini nih. Jadi ini udah ada koneksi dari player menuju ke touchscreen. Touchscreen-nya kliennya minta digantung seperti ini. Jadi udah nggak ada stand yang kayak biasa. Jadi bisa langsung play dari sini, pilih-pilih lagu, atau setup dari sini juga bisa. Gitu. Ngomong-ngomong ini barang-barang juga semua dari kita semua ya, dari Audio Center ya. Jadi kita juga menjual home theater seperti kayak gini, projector juga, karaoke system juga. Jadi barang-barang yang terinstall semua di sini ini barang-barang dari kita ya. Jadi kenapa kita baru shoot sekarang? Karena kita baru sempet nih, karena kebetulan ada pergantian nih, powernya kita ada pergantian, jadi kita baru sempet shoot sekarang juga, baru diizinin dari kliennya. Jadi barang-barang ini dari awal juga kita untuk masuk ke ruangan ini juga kita ada grupnya ya. Jadi dengan klien, dengan interior juga kita rencanain speaker mau taruh di mana, ampli mau taruh di mana, kabel speaker terinstall di mana aja titiknya. Jadi kita udah ada grup. Jadi kita memang dirancang dari awal, jadi makanya ruangan ini bisa rapi. Itu. Jadi kita jualan juga nih sebenarnya projector. Ya, projector Ultra Short Row kita jual juga. Karaoke pun kita jual. Sama home theater sebenarnya kita jual. Cuman memang home theater jarang ya di YouTube channel kita ya. Cuman next akan bikin tentang edukasi tentang home theater ya, yang pakai AV receiver. Jadi home theater yang sesungguhnya, bukan yang virtual home theater kayak soundbar gitu. Oke, oh ya tadi lupa bahas ya, ini ada Hi-Fi Rose ya. Jadi untuk klien kita, untuk mendengarkan musik, dia pakai Hi-Fi Rose. Hi-Fi Rose nih, playernya yang kecil. Sama yang di sebelah sana ada JL Audio, mungkin ketutup tadi ya. JL Audio sebagai subwoofer utamanya ya. Jadi ini Hi-Fi Rose, playernya langsung terkonekkan ke Marantz. Marantz itu nanti play stereo. Jadi nanti keluar di speaker utama, front, dan subwoofer juga nyala, 2.1 jadinya. Oke, paling sekian ya video kita kali ini. Kita udah anterin barang, udah tukerin barang ke customer kita yang terinstall nih home theater system dan karaoke system. Untuk biayanya berapa sih? Nah, biayanya untuk sekarang ya, di bulan Mei ya 2025 ini harganya sekitar 1,2 M untuk semua ya, untuk si karaoke system dan home theater system beserta layar projector dan proyektornya, subwoofer dan lain-lain ya, surround back, ceiling dan lain-lain, termasuk biaya instalasi. Nah, untuk kalian yang mau juga seperti ini, home theater nama karaoke jadi satu sistem, ataupun salah satunya aja ya, antara home theater system atau karaoke system bisa juga ya. Langsung kontak ke kita aja, atau ke sales kita yang ada di kolom deskripsi ya, bisa kalian akses nomor-nomor handphonenya, kita udah terdaftarin di sana. Sama, atau bisa juga langsung aja ke e-commerce kita, ada Tokopedia, TikTok Shop, sama Shopee, atau bisa melalui website kita juga bisa ya. Paling sekian ya video kita kali ini ya. Jangan lupa subscribe, komen, sama share ke teman kalian, jika teman kalian juga mau nih seperti ini nih. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.